Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azza Fitriana, NIM 18041040046 dari kelas PBSI 5B. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil meresum buku yang berjudul Penyuntingan Bahasa Indonesia untuk Karang Mengarang, karangan Kunjana Rahardi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu dalam bab 1 ini akan lebih menekankan pada pengenalan segala hal yang berkaitan dengan penyuntingan dalam kepenulisan atau karangan. Ya, di dalam bab 1 ini terdiri dari beberapa subbab. Subbab yang pertama yaitu naskah dan sumber naskah. Naskah merupakan suatu karangan atau tulisan yang hendak diterbitkan kepada khalayak pembaca. Kemudian naskah karangan merupakan bahan atau materi terbitan. Naskah-naskah karangan yang datang dan masuk ke meja penerbitan bersumber dari banyak kemungkinan. Kemudian sebab yang kedua yaitu penyuntingan dan penyuntingan naskah. Penyuntingan naskah adalah orang yang bertugas menyiapkan naskah. Seseorang penyunting dikatakan selesai tugas pokoknya apabila pekerjaan menyiapkan naskah yang hendak diterbitkan sudah benar-benar selesai atau tuntas. Kemudian penyuntingan adalah proses melakukan pekerjaan menyunting naskah karangan. Kemudian subbab yang ketiga yaitu bahasa Indonesia dalam penyuntingan. Seorang penyunting naskah karangan harus benar-benar memiliki pengetahuan dan kemampuan bahasa yang benar-benar memadai dan mencukupi. Setidaknya ia harus benar-benar menguasai segala seluk-beluk kata, frasa, kalimat, paragraf, segala macam buku teks atau buku ajar dengan sangat baik dan cermat. Tidaklah cukup seseorang hanya menguasai peranti-peranti kebahasaan seperti yang disebutkan di bagian depan. Kemudian sebab yang keempat yaitu keterbatasan referensi penyuntingan bahasa. Masih sedikit buku-buku referensi untuk penyuntingan naskah karangan atau tulisan yang telah tersedia di pasaran. Hampir tidak tersedia buku-buku yang secara khusus berbicara ihwal bahwa penyuntingan yang benar-benar lengkap dan komprehensif, menyajikan sebanyak mungkin kasus-kasus kebahasaan yang diikuti dengan penjelasan kebahasaan yang linguistik dan tidak semata-mata praktis, sehingga kehadiran buku menuntun penyuntingan bahasa sangatlah dibutuhkan guna menyempurnakan bahasa dalam penyuntingan. Kemudian materi atau subbab yang kelima yaitu penyuntingan bahasa kurang diperhatikan. Selanjutnya bab yang kedua yaitu pada bab kedua ini lebih menegaskan dan menekankan pada pemakaian ihwal kata dan segala bentuk masalah yang berkaitan dengan kata, seperti masalah kata, kelas kata, konjungsi, kata depan, dan contoh kasus dasar maupun lanjutan yang berkaitan dengan kata. Contohnya dalam kasus dasar berkaitan dengan kata. Kasus pada kata menyuki bentuk salah, para peneliti tidak diperkenankan menyuci film sendiri. Kemudian bentuk yang disunting yaitu menjadi para peneliti tidak diperkenankan mencuci film sendiri. Kemudian penjelasannya yaitu bentuk kata menyuci merupakan bentuk yang salah. Bentuk yang tepat dalam bahasa Indonesia adalah mencuci. Kemudian konjungsi koordinatif melainkan. Bentuk salah
salah dari kondisi koordinatif, melainkan yaitu pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini tidak merupakan pendekatan kualitatif, melainkan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kemudian bentuk yang disunting ke satu yaitu ada pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini tidak merupakan pendekatan kualitatif, tetapi gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Kemudian bentuk disunting yang kedua yaitu pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini bukan pendekatan kualitatif, melainkan gabungan antara pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Selanjutnya, materi yang ketiga atau bab yang ketiga ini juga masih membahas mengenai piranti kata yang digunakan dalam penyuntingan. Hanya saja pada bab 3 ini lebih menekankan pada penggunaan makna kata atau kalimat dalam suatu naskah atau bahan suntingan. Seperti halnya yang pertama ada makna denotatif atau kata yang menunjukkan makna sebenarnya atau tidak memperhitungkan konteks pemakaiannya. Kemudian yang kedua yaitu ada makna konotatif, yaitu makna kontekstual atau makna yang bentuk kebahasaannya dapat diartikan berbeda karena hadir pada konteks atau lingkungan situasi yang tidak sama. Kemudian yang ketiga ada kata bersinonim dan berantonim. Kemudian yang keempat ada kata konkret, yaitu kata-kata yang menunjuk pada objek yang dapat dipilih, diindra dengan panca indera. Kemudian yang kelima yaitu ada abstrak, yaitu menunjukkan sifat konsep atau gagasan dan digunakan untuk memberikan atau menyampaikan gagasan atau ide yang cenderung lebih kompleks dan rumit. Kemudian yang keenam yaitu ada kata umum, yaitu kata yang memiliki lingkup makna yang lebih luas atau dapat dijelaskan lebih lanjut sehingga perlu adanya pengerucutan agar lebih jelas. Kemudian yang ketujuh yaitu ada yang masih keenam maksud saya yaitu ada kata khusus, yaitu merupakan penjabaran dari kata umum atau perincian dari kata yang sifatnya umum. Kemudian yang ketujuh yaitu lugas atau kata yang bersifat langsung dalam menggambarkan konsep kebahasaan yang ringkas, tidak merupakan frasa panjang dan mendayu-dayu. Misalnya kata copet, orang yang mencuri dompet. Kemudian yang kedelapan yaitu aktif. Kemudian yang kesembilan yaitu penyempitan, yaitu dalam kurun waktu tertentu maknanya bergeser dari semula yang sifatnya luas ke dalam makna yang cenderung lebih sempit atau terbatas. Kemudian perluasan yaitu apabila dalam kurun waktu tertentu maknanya dapat bergeser dari yang semula sempit ke makna yang jauh lebih luas atau variatif. Kemudian yang ke-10 yaitu bentuk idiomatis, yaitu bentuk-bentuk yang sudah merupakan senyawa dan cenderung merupakan ungkapan baku dan standar. Kemudian yang ke-11 yaitu ada ungkapan standar. Kemudian yang ke-12 yaitu ada kata berasa atau kata yang memiliki cita rasa bahasa. Kemudian yang ke-13 ada serapan bahasa asing. Kemudian yang ke-14 ada bentuk mubazir. Kemudian yang ke-15 ada bentuk baku dan tidak baku. Baik, materi yang selanjutnya yaitu bab yang keempat. Ini lebih menekankan pada pembahasan kalimat dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kalimat seperti halnya pengertian, kalimat secara gramatikal dan fungsional.
Selain itu ada tiga jenis, maaf, selain itu ada tiga jenis kalimat, bentuk kalimat, dan sebagainya. Berikut salah satu contoh kasusnya. Kasus yang pertama yaitu ada hasil temuan itu harus peneliti laporkan kepada. Untuk salahnya yaitu yang pertama ada kejanggalan itu sudah Punjana sampaikan kepada yang berkepentingan. Kemudian bentuk salah yang kedua yaitu ada masalah itu sudah peneliti ceritakan kepada pembimbing. Kemudian bentuk salah yang ketiga yaitu ada hasil penelitian akhir akan Amir serahkan minggu depan. Kemudian bentuk salah yang keempat ada pertimbangan terakhir direktur akan dijelaskan di hadapan Senat Akademi. Kemudian bentuk yang disunting yang pertama ada kejanggalan itu sudah disampaikan oleh Punjana kepada yang berkepentingan. Kemudian bentuk yang disunting yang kedua yaitu ada masalah itu sudah diceritakan oleh peneliti, ceritakan kepada pembimbing. Kemudian bentuk yang disunting yang ketiga yaitu hasil penelitian akhir akan Amir diserahkan oleh Amir minggu depan. Kemudian bentuk yang disunting yang keempat ada pertimbangan terakhir akan dijelaskan oleh direktur di hadapan Senat Akademi. Kemudian penjelasannya yaitu pemakaian bentuk pasif persona seperti laporan sudah saya serahkan atau laporan sudah kami terima sering dianalogikan pada kalimat seperti yang ditunjukkan dalam contoh di atas. Saya ingin sekali menyatakan bahwa kata change persona seperti saya, Anda, mereka, kita, akan tetapi jika yang menjadikan pelaku di dalam kalimat itu adalah nama diri seseorang, bukan nama ganti, misalnya saja Punjana, Amir, direktur, peneliti. Konstruksi kalimat pasif itu harus pasif biasa, bukan pasif persona. Kemudian bentuk akan Amir diserahkan harus diubah menjadi akan diserahkan oleh Amir. Kemudian bentuk sudah peneliti ceritakan harus sudah menjadi sudah diceritakan oleh peneliti. Demikian pula bentuk sudah Punjana sampaikan harus dibenahi atau disunting menjadi sudah disampaikan oleh Punjana. Kemudian pendapat kebahasaan demikian ini sangat sering terjadi di dunia tulis menulis atau karang mengarang. Maka para penulis dan penyunting bahasa diharapkan benar-benar cermat dengan bentuk kebahasaan yang demikian ini. Selanjutnya, materi yang terakhir atau bab 5. Pada bab 5 membahas mengenai paragraf seperti hal ihwal mengenai paragraf seperti pengertian paragraf, kemudian unsur-unsur paragraf, unsur lahiriah paragraf berupa kalimat, frasa, kata, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-lahiriah paragraf berupa makna atau maksud penulis yang dikandung di dalam keseluruhan jiwa paragraf itu. Kemudian kepaduan lahiriah paragraf disebut koherensi atau kesatuan non-lahiriah paragraf disebut kohesi. Kemudian struktur paragraf, teknik pemaparan paragraf misalnya dalam bentuk deskripsi atau deskriptif, kemudian ekspositoris, kemudian argumentasi dan naratif. Paragraf karangan dibagi menjadi pembuka, pengembangan, dan penutup. Dan pengembangan paragraf dibagi menjadi pola ruang, waktu, sebab akibat, susunan pembanding, susunan ibarat, susunan daftar, susunan contoh, dan susunan bergambar. Kemudian penjamin koherensi dan kohesi. Paragraf kalimat-kalimat di dalam sebuah paragraf harus berkaitan antara satu dan yang lainnya. Berkaitan itu harus mencakup dua macam hal, yakni bentuk maupun isinya.
bidang isi atau makna, lazimnya dapat dibangun dengan berpegang teguh pada prinsip bahwa setiap paragraf hanya dapat mengembangkan satu ide pokok. Kemudian selanjutnya, kepaduan paragraf juga dapat diciptakan dengan pemanfaatan kata-kata transisi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.